Bank DKI Cabang Tanciti diduga telah melakukan penggelapan uang milik nasabah pasca pandemik COVID-19. Hal itu disampaikan oleh Hasan Bisri SH, MPN Kuasa Hukum Judi Prabowo salah satu nasabah Bank DKI Cabang Tangerang Citi, kepada awak media, Kamis 7 September 2023. Hasan Bisri menduga Bank DKI Cabang Tangerang Citi telah melakukan suatu tindakan pemaksaan atau dugaan penipuan oleh Bank DKI dengan memaksa Judi Prabowo mengikuti program relaksasi dibanding untuk melunasi sisa kewajibannya kepada Bank DKI. Kalau menurut kami menduga bahwa dalam permasalahan ini kan ada beberapa tindak pidana seperti misalkan penggelapan, ya, penggelapan dana nasabah. Karena dari seharusnya yang dapat berapa, dia ambil dapat berapa. Dan kita pun karena mungkin klien lupa dengan apa tanda tangan surat kuasa atau tidak, kalau misalnya tidak ada surat kuasa maka mungkin bisa saja deliknya pencurian, ya kan? Karena tidak ada surat kuasa penuntutan. Yang kami tidak ketahui adalah yang tadi ya, contoh di akhir ya, di relaksasi yang terakhir. Di bulan Oktober 2022 ada 3 pendebetan. Ada 3 pendebetan yang untuk pembayaran pinjaman ya. Di bulan Oktober tahun 2022 di tanggal 1 ada pendebetan 1.245.000. Kemudian ada lagi di tanggal 17 Oktober 2022 6.580.451 rupiah. Kemudian ada di tanggal 28 ada dapat lagi 4.991.491 rupiah. Itu 6 juta itu apa Pak penjelasannya? Ini yang kami pun pertanyakan kepada bank. Tidak ada sama sekali jawaban. Perincian pun tidak ada. Tidak ada jawaban sama sekali. Waktu itu jawaban dari mereka adalah, Pak, nanti kita pelajarin bahwa di situ mungkin ada komponen lain. Saya bilang komponen apa? Di transaksi bank ini ada kode transaksi. Dan kode transaksi itu 2014. Kalau kita lihat dari itu, 2014 itu adalah DN pembayaran pinjaman. Secara otomatis ya. Sedangkan nilai nilai kewajibannya 1182 tadi. Kalau ini bisa besar ini dari untuk apa gitu loh. Kalau kita mendengar dari penjelasan orang DKI ya, bahwa mereka selalu bicara sistem. Ini sistem, Pak. Ini sistem. Ya. Artinya kalau bicara sistem, ada nggak kira-kira kesalahan ini terjadi pada debitur lain? Untuk konfirmasi, klarifikasi, ternyata dimintakan surat, kita buatan surat, tidak ada konfirmasi apapun, kita ikut meeting, diundang meeting, kita ikut meeting pun ternyata tidak ada penjelasan masalah itu. Kayak masalah ini ya kita kembali kepada tuntutan kerugian yang kita derita selama ini, ya kan, sementara kita usaha dan menyangkut cash flow juga, ya kan, akhirnya kita terganggu dengan adanya Polima, ya kita udah nggak bisa bergerak di mana-mana. Akhirnya apa, kewajiban kita di bank lain juga akhirnya terganggu. Kita akan melakukan upaya hukuman, baik pidana, perdata, dan ataupun kita akan membawa masalah ini ke Otoritas Jasa Keuangan, ataupun mungkin kita coba giring dengan pemegang saham, pemerintah daerah DKI, ya, mungkin gubernur, dan mungkin upaya lain yang bisa kita lakukan. Jadi posisi saya adalah pejabat pengganti di sini. Jadi secara normatif atau secara faktual saya nggak tahu Bang kejadiannya. Jadi ini sudah berlangsung masalahnya sebelum saya di sini gitu. Dan nanti untuk keterangan lebih detailnya, ini kan sudah dihandle Pak masalahnya dengan kantor pusat. Jadi kapasitas saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Karena masalahnya pun saya secara detail baru ya pas ketemu Pak ini aja, Pak Hasan sama Pak Yudi. Saya sih mohon kepada mungkin lembaga atau badan yang berwenang atas hal ini bisa melakukan pemeriksaan atau audit secara menyeluruh, ya, baik itu Otoritas Jasa Keuangan atau pemegang saham ataupun yang berwenang lainnya dalam hal ini.
Karena ini diduga jangan sampai terjadi dengan debitur lain. Dan kami berharap Bank DKI itu di ibu kota harusnya lebih bisa lagi profesional dan lebih komplit terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku. Kalau bisa. Tapi saya nggak tahu apakah ini terjadi dengan debitur lain atau tidak. Tapi andai kan ini terjadi dengan debitur lain, ya sangat disayangkan lagi. Mungkin dalam tanda kutip ya, diduga bahwa ini bisa saja pasif.